lebih 13 tahun. 16 tahun. 43 tahun. 22 tahun. 26 tahun. Ibadahnya sangat khusyuk sekali, terutama musiknya sungguh luar biasa. Hanya baik, kebersamaan tali persaudaraan yang indah. Seperti rumah ketiga bagi saya. Buyut ya. Rasa kekeluargaan di tempat ini sungguh luar biasa. Semakin banyak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan ibadah seperti persekutuan maupun dalam kegiatan-kegiatan lain. Memiliki terobosan baru untuk kemajuan pekerjaan di Gereja Immanuel. Yang perlu diperbaiki itu adalah pribadi dari orang yang mengaku bahwa dia sebagai orang percaya. Kita masih membutuhkan banyak pelayan, bisa menciptakan kaderisasi melalui muda-mudi di gereja ini. Dapat menyediakan fasilitas khususnya untuk jemaat lansia. Buka cabang baru sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang boleh mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Semakin bertumbuh dalam iman, Saling mendoakan, bersekutu dalam Tuhan. Banyak jiwa-jiwa baru bergereja di tempat ini. Perlu visi misi yang jelas, terutama untuk mencari dan menjangkau generasi muda untuk generasi penerus dengan menjangkau jiwa baru. Gereja harus lebih memperhatikan jemaat terutama yang sangat membutuhkan bantuan. Gereja harus benar-benar menjadi tempat bagi semua orang, semua kalangan dan semua golongan tanpa memandang perbedaan. Gereja harus menjadi tempat jemaat untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Kepanitiaannya cukup bagus, cuman kesatuannya sesama kurang lebih sungguh-sungguh berdoa. Sebenarnya sudah baik, namun kesadaran untuk melayani dari hati dan meninggalkan kepentingan pribadi untuk mengutamakan Tuhan yang perlu dibenahi. Pelayan-pelayan mimbar dan non-mimbar hari Minggu harus juga aktif juga hadir di ibadah selain hari Minggu. Gereja kita kecil jemaatnya, juga cuma sedikit, tetapi saya lihat tambah lama kurang guyup. Buktinya yang datang doa Selasa sama Jumat sudah mulai berkurang banyak. Rindu agar semua jemaat ikut terlibat dalam doa supaya seluruh jemaat boleh merasakan hadirat Tuhan dalam setiap persekutuan maupun dalam ibadah umum agar manifestasi Tuhan boleh memenuhi gereja Tuhan dan jemaat tidak ada rasa kering karena ditopang oleh doa-doa. Faith, hope, love, iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terpenting dari semua itu adalah kasih. Milikilah kasih terhadap sesama, selalu berbuat baik, sebisa mungkin membantu sesama, peduli dan saling menghargai. Ingat, kebaikan kecil juga bisa membawa dampak yang besar bagi orang lain. Pemimpin sejati mau mendengar berjiwa besar rendah hati, mau dikritik terus belajar, menambah wawasan, peka, rela, berkorban, dan menempatkan kepentingan gereja di atas segalanya. Gereja butuh sosok pemimpin yang punya hati melayani, rendah hati, berpikiran terbuka, berwawasan luas, mau mendengar, tidak menghakimi, saling menghargai, dan mampu mengembalakan domba-dombanya menuju padang yang berumput hijau. Gereja tidak boleh menutup mata atas perkembangan zaman saat ini, tapi harus mampu tampil sebagai mercusuar yang bisa memberikan arah yang benar kepada jemaatnya. Seiring waktu, pemimpin gereja harus bisa menjadi sosok kuat yang akan jadi penuntun dan teladan dalam segala hal bagi jemaatnya. Jemaat dan pelayan harus lebih saling mendukung dan peduli satu sama lain sehingga kasih benar-benar bisa dirasakan dalam lingkungan gereja. Ibu Gembala dan mungkin koordinator lainnya, jika ada pikiran baru mohon dibicarakan dengan yang lain dulu, tidak langsung diputuskan dan dijalankan sendiri. Gembala lebih fokus ke tugas pengembalaan seperti menyampaikan firman Tuhan dan kunjungan ke jemaat yang perlu dikunjungi. Untuk hal-hal kecil yang berhubungan dengan kepanitiaan cukup dipantau dan diingatkan serta diberi masukan. Selebihnya biar dihandle panitia. Kalau lagi firman tolong jangan dilama-lamakan. Lihat waktu, sekiranya sudah selesai, jangan ditambah-tambahin. Lebih tepat waktu lagi, jam ibadah jam 6.50 harus mulai jam 6.50, jangan kurang. Kasihan yang mau datang tepat waktu. Begitu juga dengan jam persekutuan doa, sekolah minggu dan youth.
dan jam latihan tim PAW usahakan tidak terlambat. Durasi waktu kebaktian kalau bisa dibuat padat dan jelas, tidak perlu dipanjang-panjangkan, kurang efektif. Yang penting itu kualitas ibadah kita, bukan kuantitas ibadah kita. Saat acara-acara ibadah tertentu, kostum pelayanan mimbar bisa dibuat casual, asal tetap memperhatikan sopan santun busana, agar dapat memberi suasana fresh bagi anak muda. Mungkin setelah puji-pujian, ketika sedang doa mau firman, tim PAW sudah mulai turun, agar ketika selesai doa, perhatian jemaat tidak terdistraksi, tim PAW turun mimbar dan pengkhotbah bisa langsung menyampaikan firman tanpa menunggu lagi. Bapak dan Ibu Gembala bersama-sama membuat agenda kunjungan ke jemaat secara terjadwal ke seluruh jemaat. Kaum muda yang sudah dibaptis dilibatkan dalam pelayanan minggu, seperti ASER, SINGER, atau FM, sehingga dapat terlihat peningkatan setelah dibaptis. Dalam suatu tahun terdapat ibadah KKR, program regenerasi. Lebih fokus ke generasi muda antara lain seperti melibatkan pemuda dalam pelayanan, khususnya yang sudah dibaptis. Bisa dijadwalkan sebulan sekali dalam ibadah umum yang melayani pemuda baik dari musik WL, singer, MM, user kolektan. Dan minimal setahun sekali diadakan KKR seperti KKR keluarga. Diadakan acara retreat keluarga seluruh jemaat yang lokasinya tidak jauh, contoh di Pandaan, agar tidak capek di perjalanan. Ibadah sekolah minggu, youth, jamnya disamakan dengan ibadah dewasa untuk pelaksanaan sekolah minggu dan youth di lantai 2. Renovasi tangga gereja yang terlalu curam, dibuat agak pendek, landai agar jemaat yang lansia bisa nyaman, tidak harus pakai lift. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Gereja Pantai Kosta Immanuel Pasuruan. Selamat ulang tahun gerejaku yang ke-69. Yang ke-69. Yang ke-69. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.